Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Mulyadi. Saya dari kelas TFRP 21A. Di sini saya akan membuat atau mengerjakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tugas ujian tengah semester. Untuk soalnya sendiri di sini sudah ada pakai tracer, pilihan konfigurasi. Oh ya, di sini saya menggunakan aplikasi Cisco pakai tracer. Untuk soalnya di sini ada pakai tracer pilihan konfigurasi, di mana terdapat ada 6 buah device, lalu interface yang memakai NIC, terus ada IP address menggunakan kelas C dan subnet menggunakan 24, dan ada sebuah pilihan di mana untuk PC 1 pilihannya adalah 10, PC 2 pilihannya 20, PC 3 pilihannya 30, PC 4 pilihannya 10, PC 5 pilihannya 10, PC 5 pilihannya 20, dan PC 6 pilihannya adalah 30. Untuk yang pertama atau tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk yang pertama adalah memverifikasi konfigurasi pilihan default. Yang kedua, konfigurasi pilihan. Dan yang ketiga adalah menetapkan pilihan ke port. Latar belakang, untuk latar belakang, pilihan sangat membantu dalam administrasi grup logis, memungkinkan anggota grup untuk dipindahkan, diubah, atau ditambahkan dengan mudah. Kegiatan ini berfokus pada pembuatan dan penamaan pilihan dan menetapkan port akses ke pilihan tertentu. Untuk bagian pertama atau part yang ke-1, lihat konfigurasi pilihan default. Langkah pertama, tampilkan pilihan saat ini. Jika sudah ditampilkan, keluarkan perintah yang menampilkan semua pilihan yang dikonfigurasi secara default. Semua interface ditetapkan ke pilihan 1. Langsung dicoba. So, pilihan. Untuk pilihannya sudah ditetapkan ke konfigurasi atau interface ke pilihan 1. Selanjutnya, part yang kedua atau langkah yang kedua adalah memverifikasi konektivitas antar PC di jaringan yang sama. Eh, Perhatikan bahwa setiap PC dapat melakukan ping ke PC lain yang berbagi subnet yang sama. Yaitu PC 1 dapat melakukan ping ke PC 4, PC 2 bisa melakukan ping ke PC 5, PC 3 dapat melakukan ping ke PC 6. Eh, Jika ping ke host di jaringan gagal, maka kita harus melakukan yang namanya trunking. Untuk trunking itu nanti kita bikin. Ya sekarang mah kita akan ke manfaat yang dapat diberikan pilihan ke jaringan. Manfaat pilihan ke jaringan yang pertama adalah bisa memudahkan kita untuk memindahkan atau mengubah dan menambahkan sebuah anggota grup dengan mudah. Selanjutnya, untuk langkah yang pertama, kita buat dan beri nama semua pilihan. Yang pertama kita membuat di switch 1, kita beri nama semua semua PC-nya, yaitu kita enable terlebih dahulu. Setelah enable configuration terminal, lalu kita masukkan nama pilihan, nomor pilihannya yaitu 10 yang pertama. Untuk pilihan 10 namanya adalah faculty/staff. Untuk hurufnya harus sesuai dengan soal yang disediakan. Lalu exit. Lalu kita masukkan pilihan 20. Nama pilihannya adalah student. Jika sudah, lalu kita exit kembali. Masukkan pilihan selanjutnya. Lalu beri nama sesuai di
tugasnya yaitu guess, guess default. Sudah, maka lanjut ke pilihan selanjutnya, yaitu pilihan 99, hmm, dan namanya adalah manajemen enatif. Lalu yang terakhir adalah pilihan 150. Nama pilihannya adalah voice, menggunakan huruf kapital semua. Jika sudah, maka kita exit 2 kali. Lalu kita coba show. Jika sudah aktif, maka pilihan sudah diberi nama dengan sesuai. Langsung saja kita cek resultnya. Untuk resultnya masih ada yang salah di pilihan 10, berarti kita masih ada yang salah. Kita coba lagi. Nama 10, namanya fakulti staff. Exit, exit. Jika sudah, kita cek lagi. Jika sudah selesai, jika sudah checklist semuanya, lalu kita lanjut ke langkah yang ketiga atau ke langkah yang menetapkan pilihan ke port. Langkah ini adalah sesuai seperti kita memasukkan nama ke switch 1 di switch 2 sama switch 3. Jika di pilihan di switch yang nomor 2 sudah checklist semua atau penamaannya sudah benar semua, langsung saja kita masuk ke switch yang ketiga. Di switch yang ketiga ini sama dengan di switch yang ke satu sama kedua, lakukan hal yang sama dengan nama yang sama dan pilihan yang sama.
Sudah, langsung kita cek lagi. Jika penamaan di pilihan 1, 2, dan 3 sudah selesai, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menetapkan pilihan ke port aktif DS3. Yaitu tetapkan pilihan ke port aktif di switch 2, sebuah konfigurasi interface sebagai port akses dan tetapkan pilihan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan pas Ethernet. Untuk pas Ethernet sendiri, kita menggunakan interface di switch 2. Seperti biasa kita gunakan dulu konfigurasi terminal, lalu masuk ke pilihannya yaitu pilihan 10 yang pertama, lalu kita interface pas Ethernet 0/11. Selanjutnya kita switch port mode akses. Setelah switch port mode akses, lalu switch port akses mode, akses pilan. Pilannya itu pilan 10 yang pertama. Setelah selesai, lalu kita exit, lalu ke pilan 20. Kita lakukan hal yang sama dengan mengganti interface-nya saja dan switch akses pilannya saja. Terus 18 akses, exit, lalu pilihan yang ketiga, pilihan 30. Interface-nya adalah pas Ethernet 6, lalu switch mode access 30, lalu exit, kita coba show. Jika sudah benar terhubung, kita coba cek result untuk switch yang kedua. Jika sudah checklist semua, maka kita lakukan hal yang sama di switch yang ketiga, switch atau switch port 3. Untuk switch port 3, konfigurasi terminal, lalu ke pilihan 10, masuk ke interface pas Ethernet 0/11, switch port mode akses, switch port akses pilihan 10, lalu exit, lalu ke pilihan selanjutnya pilihan 20. Untuk interface-nya pas Ethernet 18, switch port pada akses. Untuk switch port akses pilihannya 20, lalu exit, lalu ke pilihan yang 30. Untuk interface-nya adalah pas Ethernet 6, switch port mode akses 30, exit, masuk.
Jika sudah terhubung, maka kita akan coba cek lagi di cek result untuk switch yang ketiga. Eh, Jika masih ada, oh di sini ada masih silang yaitu POI 9. Untuk POI 9 sendiri kita coba buat untuk POI 9-nya sendiri. Kita buat di switch yang ketiga. Untuk POI 9 sendiri ini karena eh, switch 3 seperti yang ditunjukkan pada topologi interface S3 pas Ethernet 011 terhubung ke Cisco IP PON dan PC4. IP PON bersih 10 per 103 port terintegrasi. Satu port di ponsel diberi label switch dan terhubung ke pas Ethernet 4. Port lain di ponsel diberi label PC dan terhubung ke PC4. IP PON juga memiliki port internal yang terhubung ke fungsi IP PON. Interface switch 3 pas Ethernet 11 harus dikonfigurasi untuk mendukung traffic user traffic ke PC4 menggunakan VLAN 10 dan voice traffic ke IP PON menggunakan VLAN 150. Interface juga harus mengaktifkan QoS dan Trust the Class of Service yaitu COS yang ditetapkan oleh IP PON. Voice traffic IP voice traffic memerlukan jumlah throughput minimum untuk mendukung kualitas komunikasi suara atau voice yang dapat diterima. Perintah ini membantu switchport untuk menyediakan jumlah throughput minimum. Eh, kita buat konfigurasinya lagi untuk voice VLAN menggunakan VLAN 150 menggunakan VLAN 10 di VLAN 10 lalu ke interface pas Ethernet 0/11 lalu MLS QoS Trust COS. Selanjutnya masukkan switch port voice VLAN 150 exit. Kita coba show. Jika sudah terhubung atau aktif, kita cek result. Jika semua sudah di checklist berarti semua langkah sudah dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencoba ping antara PC1 dan PC4. Kita akan coba ping PC1 sama PC4. PC4 172 17 10 24. Nah, jika hasilnya masih request timeout, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan trunking ke semua switch untuk switch yang pertama melakukan sebuah dua trunking yaitu kita enable lalu konfigurasi terminal lalu VLAN 10
lalu ke interface, gig 0/1, lalu kita ke switch port mode akses, switch port akses, dan 10. Lalu kita ke pilihan 10. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan trunkin. Di sini kita baru menggunakan trunkin interface gig 01. Selanjutnya kita akan menggunakan trunkin gig 02. Kita coba pilihan 10 interface gig 0/2 sama switch port exit. Lalu kita akan melakukan hal yang sama di switch yang kedua, tetapi di switch yang kedua hanya melakukan interface ke gig 01. Konfigurasi pilihan 10 interface gig 0/1 switch port pada akses. Aduh, salah nih. Ada yang kelewat. Akses. Interface pilihan 10 interface gig so sepuluh interface so gig 01/1 lalu switch port mode akses, lalu switch akses mode, switch akses di LAN 10 sudah exit. Lalu kita masuk ke switch yang ketiga, yaitu untuk melakukan interface gig 02.
Kita lakukan kita coba lakukan lagi ping di PC 1 ke PC 4. 172 17 10 24. Hasilnya masih request timeout, berarti di sini masih ada yang salah. Kumaha interface giga teh? Iya. Eh, on durasi T 910 interface gig 01 eh 0/1 sheet. Inter Jika hasilnya replay berarti untuk melakukan ping dari PC 1 ke PC 4 berarti sudah selesai atau sudah bisa. eh di antara port akses yang ditetapkan ke pilihan yang sesuai, apakah ping berhasil? Ping sudah berhasil dilakukan. Untuk apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk mengatasi masalah ini, kita harus melakukan sebuah mode atau sebuah terangkin di semua switch, yaitu antara switch 1, switch 2, dan switch 3. Untuk yang switch 1, kita melakukan interface Giga Giga Ethernet, yaitu Giga Ethernet 01 dan Giga Ethernet 02 di pilan 10 dan pilan 10. Untuk selanjutnya yaitu di switch 1 melakukan Giga Ethernet ya hanya yang 01 doang, lalu di switch 3 melakukan Giga Ethernet yang 02-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.